Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Ya. Walaupun kondisi kita saat ini di sekolah ya lagi hujan, gerimis, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar ya nak ya. Oke, baik, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, sebelum Bapak mengecek kehadiran, coba kalian periksa di sebelah kiri kanan atau di lantai kalian apakah masih ada sampah-sampah ya. Jadi kita belajar harus dalam kondisi yang bersih nak, supaya nyaman belajarnya ya. Sudah bersih semua? Ya, baik, terima kasih ya. Berarti petugas tiketnya hari ini sudah datang lebih awal ya, nyapu kelasnya. Terima kasih. Ya, baik, Bapak akan mengecek terlebih dahulu nak untuk kehadiran kalian. Ahmad Gilang Maulana, Agung Alfaret. Ada infonya tidak ini nak? Ahmad Fikri, Aldi Ramadhani, Andika Cakra. Ya, baik anak-anak ya, semoga teman-teman kalian yang tidak hadir atau berhalangan hadir di kelas kita, semoga nanti pada pertemuan selanjutnya bisa hadir ya. Nah, baik anak-anak, Bapak tidak bosan-bosannya selalu memotivasi kalian ya, bahwa dengan kondisi kita saat ini ya dihadapkan dengan bencana alam di Pangkalan Bun, yaitu tentang apa nak? Banjir. Nah, jadi dengan kondisi yang banjir ini nak ya, kita harus saling empati, tolong menolong ya, saling membantu. Barangkali ada teman-teman kalian yang tidak hadir, apakah karena tadi ya mengangkut barang-barang pindahan dulu karena banjir. Nah, jadi semoga dengan kondisi kita saat ini, semangat belajar kalian pun juga tetap terus bertambah ya. Jangan alasan karena banjir tidak sekolah ya. Karena banjir sepatunya bebas, karena banjir seragamnya bebas dan lain sebagainya ya. Kita tetap ikuti aturan sekolah. Terima kasih untuk kalian yang terus disiplin ya, masih bisa sekolah ya, orang tua kalian masih mensupport kalian, itu sudah bagus ya. Semangat belajar. Coba kalian perhatikan di depan ya. Adakah yang masih ingat kemarin kita belajar materi apa ya? Saya Pak, kemarin kita sudah belajar gejala globalisasi. Saya Pak, kemarin kita sudah belajar gejala globalisasi ada 5. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang politik. Yang keempat, bidang budaya. Dan yang kelima, bidang agama. Bagus nak ya, ada 2 teman kalian masih ingat materi yang sudah dipelajari kemarin. Boleh apresiasi dulu, tepuk tangan dulu nak. Coba kalian perhatikan di depan. Nah, untuk hari ini ya, kita masih melanjutkan materi di KD 3.2 dan 4.2 nah, yaitu tentang globalisasi. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya ya, harapannya setelah mempelajari materi ini ya, pertama kalian dapat mengemukakan permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global. Nah, di tingkat global ini kira-kira apa masalah yang hampir di semua negara ini terkait dengan fenomena globalisasi. Kemudian yang kedua juga sama ya, mengemukakan permasalahan di tingkat lokal, di suatu wilayah ya, di suatu daerah di Indonesia dengan di negara lain mungkin berbeda masalahnya ya. Nah, jadi ini. Kemudian keterampilan ya, menyajikan hasil identifikasi permasalahan dari globalisasi. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajarannya ya, kita masih menggunakan model problem based learning ya, pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi dengan kalian mempelajari materi ini, adapun manfaatnya ya, Bapak ingin meningkatkan kemampuan kalian ya dalam melatih analisis dan mengidentifikasi masalah. Ingat anak-anak, manusia itu ya tumbuh besar kita selalu dihadapkan dengan yang namanya masalah. Tapi ingat,
ketika kita dihadapkan dengan masalah, kita jangan lari, nak, jangan kabur, apalagi menghindar, ya. Bagaimana solusi penyelesaian masalahnya, ya? Nah, jadi ini menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dalam menentukan solusi masalah. Nah, jadi dengan mempelajari materi globalisasi ini kalian praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari ketika dihadapkan dengan suatu masalah. Oke, baik. Di sini materi pengantar dari Bapak untuk masalah globalisasi di tingkat global dulu ya kita bahas. Ada 4 nak. Apa saja? Yang pertama ada neokolonialisme. Pernah dengar sebelumnya? Belum. Kalau kolonialisme pernah? Pernah ya, penjajahan. Neo itu artinya baru, penjajahan bentuk baru. Nah, dengan fenomena globalisasi ini bentuknya seperti apa? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian ada budaya populer. Pernah dengar budaya populer sebelumnya? Ya, kalian yang terpengaruh dengan masuknya budaya-budaya asing ya, teknologi yang canggih, jaringan internet. Nah, ini contoh budaya populer. Baik melalui media sosial, televisi, ya, maupun pesan online dan lain sebagainya. Ini budaya populer. Kemudian ada juga kerusakan lingkungan, ya, kaitannya dengan pencemaran. Ada polusi air, polusi udara, ataupun pencemaran lingkungan yang lain. Ini masalah serius, masalah yang ada di hampir semua negara, ya. Dan yang terakhir yaitu konsumerisme. Pernah dengar konsumerisme? Ya, konsumerisme, perilaku hidup boros sederhananya ya. Nah, untuk membahas kedua materi ini ya, masalah global dan juga masalah di tingkat lokal, silahkan kalian kumpul terlebih dahulu dengan anggota kelompoknya, kemudian Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didiknya. Yuk, silahkan kalian kumpul terlebih dahulu dengan masing-masing kelompoknya. Sudahkah kumpul dengan masing-masing anggota kelompoknya? Ya, oke, baik. Bapak akan bagikan lembar kerja. Tolong nak, Ames dibagikan. Ya, perhatian anak-anak, sudah dapat semua ya lembar kerjanya? Oke, coba kalian perhatikan. Silahkan kalian masing-masing anggota kelompok diskusikan LKPD ini, kemudian cari sumber informasi yang mendukung, baik dari buku paket maupun materi yang sudah Bapak posting di Google Classroom. Nah, kalau memang tidak ada di buku paket atau tidak ada di Google Classroom materi yang Bapak posting, silahkan kalian cari materi tambahannya di artikel online nak ya. Kelompok 1 membahas masalah globalisasinya yaitu budaya populer. Ya, dicari materi budaya populer yang ada di GC. Kira-kira ada nggak di situ? Kemudian kelompok 2 masalah konsumerisme ya. Kelompok 3 neokolonialisme. Kemudian kelompok 4 masalah kerusakan lingkungan. Sampai di sini jelas instruksinya? Oke, silahkan masing-masing kelompok 15 menit cukup untuk berdiskusi. Ya, oke, silahkan dimulai dari sekarang. Kalian dapat materi tentang apa nak? Budaya populer. Sudah dibuat ininya, diskusi pembagian tugasnya. Nomor 4 sudah ketemu, coba Bapak cek dulu. Budaya pengertiannya sudah ya. Oke, kemudian contohnya. Contoh TikTok, Instagram, Mobile Legends dan sebagainya. Oke, boleh. Kemudian dari budaya populer ada nggak ciri-cirinya? Coba cek di ini materi ini ada nggak tadi ciri-ciri? Nah, kalian boleh masukkan juga, diidentifikasikan di sini penjelasan ciri-cirinya. Baru nanti di nomor 5 ini, analisis permasalahannya dari budaya populer ini kebanyakan berdampak positif apa negatif. Nah, atau dari kelompok kalian hasil diskusinya bagaimana menyikapi dengan adanya masalah budaya populer ini terkait globalisasi. Kaitannya upayanya atau kebijakan atau masukan boleh kasih itu. Ya, oke, coba dilanjutkan lagi. Dari kelompok 1 sudah bagus ya. Ya, baik, kelompok 2 ya. Kalian dapat tema tentang apa nak?
konsumerisme. Coba Bapak cek. Nomor 4 pengertiannya sudah ada, Nak? Konsumerisme. Oke, baik. Contoh konsumerismenya apa? Oke, berarti setiap tahun harus beli terus, boros berarti ya. Oke. Ada faktor internal. Oke. Apa di situ konsumerisme? Nah, kalau di sini kaitannya dengan alasan. Kenapa sih orang bisa konsumerisme tadi? Nah, berarti 3 poin ini boleh dimasukkan juga analisis di sini. Kemudian di nomor 5 ini, kira-kira menurut kelompok kalian diskusikan dulu ya masalah konsumerisme ini ya. Mengenai permasalahan ini lebih berdampak positif apa negatif, kemudian upaya untuk mengatasi supaya tidak perilakunya hidup konsumerisme itu seperti apa. Nah, ini dimasukkan di nomor 5 ya. Bisa ya? Oke, silahkan dilanjutkan dari kelompok 2. Oke, good. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Daniel Lingganegara Ritonang. Nama saya Andreas Nantalu. Nama saya Fadila Meliana. Nama saya Marsa. Sebagai contoh tentang kerusakan lingkungan, modernisasi pertanian sering mengakibatkan kerusakan lingkungan alam pedesaan apabila tidak dilakukan secara efektif dan rasional. Penggunaan pupuk kimia dan obat pembasmi hama secara terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan struktural tanah. Soal nomor 2, masalah-masalah kerusakan lingkungan. 1. Menipisnya rasa kekeluargaan. 2. Meningkatkan sikap individualistis. 3. Meningkatnya tingkat persaingan. 4. Meningkatnya pola hidup konsumtif. Sekian dari kelompok kami presentasinya. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan atau tanggapan? Ya, saya setuju dari kelompok 4, tapi penyampainya lebih ditingkatkan lagi agar kami memahami lebih dalam dari materi kelompok 4 sampaikan tadi. Tambahan dari kelompok 1, jangan membuang sampah sembarangan serta menebang pohon sembarangan karena itu bisa menyebabkan banjir. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 atas tanggapan dan masukannya agar kita bisa lebih peduli atas lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi konsumerisme. Dan kami yang pertama adalah akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah George Calvin Kenda. Saya Panji Snaini. Saya Madesia Celina. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini. Saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu pengertian konsumerisme. Konsumerisme adalah aliran atau paham yang mengubah perilaku manusia untuk melakukan sebuah konsumen atau membeli barang-barang secara berlebihan tanpa melihat nilai gunanya. Salah satu contohnya yaitu orang-orang menginginkan ponsel keluaran terbaru. Penyebab dari hal tersebut adalah mengikuti tren yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan. Faktor internal ini berasal dari pemahaman dan keyakinan seseorang. Mereka bisa memilih untuk mengikuti tren terkini dan termotivasi untuk membeli barang. Konsumerisme terjadi karena mengikuti tren, menuruti keinginan, dan menuruti gengsi. Saya akan membacakan soal nomor 2. Bagaimana pendapat kalian mengenai permasalahan yang terjadi tersebut? Menurut pendapat kami, konsumerisme menimbulkan dampak negatif, yaitu menciptakan gaya hidup boros, tidak bisa mengendalikan antara pengeluaran dan pemajukan uang, menambah angka kemiskinan, memunculkan gaya hidup mewah. Cara mengatasi konsumerisme yaitu mengatur keuangan bulanan seperti pemajukan dan pengeluaran, memulai prioritas kebutuhan yang penting, tidak mengikuti tren terkini, memikirkan kebutuhan jangka panjang, mempertimbangkan untuk membeli barang yang sesuai dan bermanfaat. Dampak positif konsumerisme yaitu membuka lapangan kerja karena adanya produksi barang dalam
jumlah besar dan meningkatkan motivasi untuk bisa memiliki penghasilan yang banyak agar mudah membeli sesuatu. Demikian dari penjelasan kami tentang materi dari konsumerisme. Untuk teman-teman dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan atau tambahan lain? Saya dari kelompok 5, presentasi kelompok 2 sudah bagus. Pembagian presentasinya sudah pas. Tambahan dari kelompok 5 untuk kelompok 2, perilaku konsumerisme di kalangan pelajar harus dikurangi dengan cara tidak boros, menabung, dan membawa bekal dari rumah saat bersekolah. Terima kasih untuk kelompok 5. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, coba apresiasi dulu untuk yang sudah tampil ya. Ya, baik. Hari ini materinya menarik ya, terkait dengan masalah globalisasi di tingkat global dan juga di tingkat lokal. Nah, tadi dari teman-teman kalian yang sudah presentasi, yang pertama masalah kerusakan lingkungan alam. Ini sangat penting nak ya, karena ulah manusia sendiri akhirnya juga berdampak kembali kepada manusia ya. Buang sampah sembarangan, ya, polusi, ya, limbah dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus bijaksanai, ya, jangan sampai kita yang tinggal di sekitar kawasan pabrik malah kita yang terkena dampaknya, nak. Kemudian yang kedua tadi dari kelompok 3 ya, konsumerisme, ya, perilaku hidup boros, terutama kalian ya anak-anak dikasih uang jajan sama orang tuanya jangan langsung dihabiskan satu hari itu ya. Bawa bekalnya, tadi masukan dari kelompok 5 juga bagus ya. Ditabung ya, barangkali kalian punya kebutuhan yang lain silahkan ya. Ingat, konsumerisme itu kalau di masa yang akan datang kita tidak menabung, boros-boros, akhirnya akan bermasalah di kemudian hari ya. Oke, untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian ya terhadap materi masalah globalisasi tingkat global dan lokal, silahkan anak-anak kalian join ya di Quizizz. Kita akan bersama-sama mengerjakan. Ada 5 soal, nak. Bisa kita mulai? Ya, oke, silahkan dicek di layar kalian masing-masing. Peringkat 1 George Kelvin, kedua Marsha, ketiga Panji. Nah, berubah ya. Enggak, nanti ini Bapak share aja, Bapak posting di GC. Jadi kan bisa kerjakan lagi ya. Nah, jadi kan dengan evaluasi pembelajaran materinya, ada evaluasinya, kalian terpacu untuk apa? Fokus mengerjakan ya. Oke, untuk evaluasi kita cukupkan ya. Apresiasi dulu, tepuk tangan dulu ya. Cukup dari Bapak untuk kegiatan belajar kita hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin sampaikan dulu, nak, untuk materi pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya kita masuk ke KD 3.3 ya, ketimpangan sosial. Kira-kira apa sih fenomena ketimpangan sosial itu?
apa faktor penyebabnya dan bentuk-bentuknya nanti akan kita pelajari ya. Bapak akhiri dulu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.